Ya, balik lagi bersama aku The Wibdut di Kuliah Wibu. Dan kali ini kita bakal ngebahas satu hobi yang lagi nge-hype, yaitu hobi trading card game. Yang kita tahu ini lagi cukup nge-hype ya, gara-gara Pokemon ngeluarin set Festival Terastal. Jadi banyak YouTuber brewek booster. Kemarin aku nonton Tara Arts, ya sampai dapat God Tag, dapat Evolution semua. Ya, dan aku merupakan salah satu penggiat TCG. Udah lebih dari 10 tahun aku rasa aku main TCG. Aku rasa TCG ini salah satu hobi yang sangat dekat dengan perwibuan, apalagi di Jepang sana emang marketnya on a different level, sampai ada toko kartu yang sampai punya website sendiri. Jadi emang seterkenal itu di Jepang sana. Nah, apa yang mau aku bahas di sini, trading card game ini ada 2 nih penggiatnya. Ada yang tipenya koleksi, ada yang tipenya buat main. Nah, itu. Jadi kita bakal ngebahas kedua hal itu kali ini. Mungkin aku mau mulai dari standpoint kolektor, I guess. Jadi dari standpoint kolektor ini adalah yang biasa brewek-brewek, habis itu antara 2 nih, disimpan di album, di-keep buat dikoleksi, kadang ada yang di-grading, dapat skor. Nah, kalau misalnya skornya makin tinggi itu value kartunya bisa tinggi juga. Nah, kolektornya pun ini ada terbagi 2 lagi nih. Ada yang sistemnya suka jual beli, ada yang emang pure koleksi buat pajangan, atau emang buat kolpri aja, buat dipamerin ke teman-temannya gitu. Oke, jadi bisa para kolektor-kolektor itu beli kartu yang dari ginian, oke. Booster packs namanya, masih diplastikin gini. Nah, dan di sini sih ada beberapa kartu dan tentu saja ada kemungkinan buat dapat kartu yang rarity tinggi, yang harganya mungkin mahal, oke, mungkin mahal. Kemudian ada juga yang punya modal lebih, dia tuh beli yang langsung kotakan gini. Yang langsung kotakan gini, langsung kotakan gede gini, isinya lebih banyak, dan biasa harganya kalau dihitung-hitung lebih murah harusnya daripada kita beli satuan, gini. Harga total ya. Nah, satu lagi ada namanya case, jadi satu kotak isinya ini 12 biji gitu, lebih banyak lah. Banyak lah isinya. Nah, apa yang dicari para kolektor itu dari beli-beli kartu ginian? Pertama-tama tuh harusnya tentunya adalah nilai artistik. Jadi kartu-kartu ini kan ada gambarnya, cukup cantik untuk beberapa. Makanya Umbreon itu adalah kartu paling mahal karena dia aku rasa dianggap orang paling cantik art-nya gitu, dan aku rasa itu Umbreon itu salah satu Pokemon yang difavoritin banyak orang, jadi harganya naik lah. Nah, kenapa harga kartu tadi kalau kita dapat dari pack sama gini, kenapa ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah gitu. Nah, ini kita sekalian edukasi edukasi produk. Nah, jadi kan ini booster pack ini sih random, nggak guaranteed ya. Jadi banyak kartu-kartu yang kita mungkin bisa dapat, kita mungkin nggak bisa dapat, dan chance-nya tuh nggak tinggi. Nah, Umbreon itu kenapa bisa mahal, karena itu tadi chance-nya nggak tinggi dan banyak orang nyari. Nah, dia buka ini satu, dia dapat kartu itu, orang pada nyariin. Nah, kan banyak tuh yang mau bayar nih kan, "Aku mau beli itu." Ya udah saya pasang harga siapa yang lebih tinggi, dia dapat. Ya balik ke supply and demand. Nggak banyak supply-nya, demand-nya tinggi, tentu harganya jadi naik. Oke, sesimpel itu hukumnya. Nah, jadi kenapa orang banyak yang mau brewekin benda beginian itu buat itu salah satunya. Kemudian ada yang namanya pemain, players, kayak TCG player yang main card game-nya. Jadi selain kartu-kartu ini bisa dikoleksi, bisa juga dibikin jadiin deck. Oke, card deck buat dimainin gini. Jadi deck-nya udah dibikin, disusun, dimainin buat lawan player lain. Nah, ini ngapain nih? Pertama ya hobi lah, hobi emang buat kesenangan aja lah ya kan. Bisa main kartunya sesuai sama yang dia pengen, sesuai kombo-kombonya ada, bisa jalan semua. Itu satu kesenangan, itu satu hobi. Kemudian selain itu kan banyak yang bilang, "Ngapain buang-buang duit buat
karton, kertas bergambar. Untuk menjustifikasi itu, sebenarnya skena per TCG-an ini ada turnamen gitu, ada kejuaraan-kejuaraan yang bisa kalian ikutin, yang mendapatkan hadiah-hadiah juga, dalam bentuk kartu juga gitu. Kartu juga yang biasanya promo cards nih, promo cards yang nantinya bisa berharga dan dicari oleh para kolektor-kolektor tadi. Jadi ini environment-nya sebenarnya satu ya. Jadi kalian bilang, "Ngapain buang-buang duit ke sini?" Pertama ini adalah hobi, oke. Jadi kayak biasanya orang punya hobi itu pasti kebutuhan pokoknya udah tercukupi lah gitu kan, udah tercukupi kebutuhan pokoknya, dia pengen mencari kesenangan, uang lebihnya dimasukin ke hobi, Pak. Kebetulan hobinya ini bisa produktif lagi gitu, dari kejuaraan-kejuaraan tadi, mendapatkan hadiah-hadiah yang mungkin kalau dia juga kolektor bisa dikoleksi dia sendiri, atau mungkin kalau dia nggak butuh dia bisa jual untuk dapat keuntungan lah kita bisa bilang gitu. Jadi buat kalian yang mungkin pengen terjun ke dalam TCG ini, aku sangat nggak saranin buat kalian jadi kelompok yang pertama. Yang pertama tadi aku bilang adalah kolektor yang beli box cuman buat dijual lagi. Nah, sementara ini sebenarnya adalah barang hobi. Yang tadi hobi di mana aku bilang orang biasanya udah cukup dulu kebutuhannya, baru ke sini, gitu. Jadi emang barang hobi dan kalau kalian mikir ini bisa jadi investasi, tidak. Jadi ini emang bukan barang yang kalian bisa dibilang kayak emas atau mungkin kayak logam-logam mulia lainnya kalau kalian atau mungkin kayak uang gitu yang mungkin kalian simpan, grafiknya bakal naik tinggi secara gradual, enggak. Jadi harganya itu fluctuate, emang ada harganya, ada marketnya, bahkan ada juga grafiknya yang bikin. Cuma kan kita bisa lihat dari grafiknya itu harganya fluctuates, sangat fluctuate. Jadi nggak bisa diprediksi, nggak bisa kita simpen, nggak bisa kita atur lah harganya, nggak bisa kita prediksi lah harganya bakal naik atau turun ke depannya. Mungkin kita bisa, prediksi sebulan, 2 bulan ke depan atau mungkin next meta, atau mungkin ngelihat dari environment kompetitifnya yang tadi aku bilang di pertandingannya, kita bisa lihat kartu mana yang lebih jago, mungkin dari situ kita bisa lihat sedikit, cuman enggak juga gitu. Kadang kadang kita kira, "Oh ini bakal jago nih," simpen, supaya nggak kepakai gitu, supaya ada yang lebih jago lagi nanti. Jadi kita nggak tahu gitu, kita nggak bisa, investasiin di hal-hal seperti ini karena ini hobi gitu. Jadi hobi itu kalau aku bilang lebih ke kesenangannya daripada nyari cuannya gitu. Beberapa mungkin ada emang yang kayak terutama di MTG, di Magic the Gathering, yang dulu kita kalau beli harganya cuman goceng, sekarang harganya Rp1.000.000. Ada yang kayak gitu, cuma nggak banyak terjadi itu nggak, itu several cases dan itu waktunya puluhan tahun guys gitu. Jadi kayak bukan hal yang emang buat diinvestasiin gitu. Mending kalian cari prestasinya sih, mending cari mainnya sih daripada nyari, eee, berewek-berewek cari cuan gitu. Itu sering terbukti mengecewakan. Mungkin kalau kayak emang punya banyak uang dan emang itu hobinya, ya kan ada juga sih aku juga seneng lihat orang yang kayak hobinya berewek aja, hobinya cuma bukain aja, kalau dapat untung enggak ya udah bodo amat gitu. Aku lebih saranin kalau kalian pengen terjun ke satu TCG, pengen beli barangnya, aku saranin kalian coba main dulu deh kartunya. Oke, itu dulu guys buat video kali ini tentang hobi TCG dan juga mungkin ada hubungan sama hobi-hobi lainnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan juga tulis di kolom komentar TCG apa yang kalian ikutin atau kalian pengen masuk, atau mungkin yang mau aku bahas nanti, atau mungkin ada TCG yang kalian ingin atau mungkin ada TCG yang mau dibahas biar aku bahas nanti, bisa kalian request aja di kolom komentar. Oke, aku Dwi Bdut,
Sore Dewa Mata Ashita.